Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama di kelas 7, khususnya PPKN bab 6, yaitu kita akan membahas tentang tabel 6.2, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, yaitu sudah diubah atau tentang pemerintahan daerah. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, yaitu tentang pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu arti otonom daerah. Arti otonom daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah atau urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas bahwa otonomi daerah ada kewenangan daerah, pemerintahan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu arti daerah otonom. Arti daerah otonom selanjutnya kita sebut dengan daerah kesatuan masyarakat. Daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi di dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu arti daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, kewenangan untuk mengatur, mengurus pemerintahan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu arti desentralisasi. Arti desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom atau kepada daerahnya, kepada daerah berdasarkan azas otonomi. Jadi desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, itu lebih jelas. Arti desentralisasi itu adalah penyerahan dari pusat ke daerah, itu yang jelasnya seperti itu, penyerahan urusan pemerintahan pusat ke daerah otonomnya. Sedang yang keempat yaitu arti dekonsentrasi. Arti dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur. Tentunya gubernur sebagai wakil pemerintahan
sebagai wakil pemerintah, gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, gubernur. Itu pelimpahan dekonsentrasi. Yang kelima yaitu arti tugas pembantuan. Arti tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Itu arti tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, tentunya mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Yang keenam, urusan pemerintah pusat. Sesuai pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri. Politik luar negeri kita adalah bebas aktif, meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, terus meliputi hukum, justisi atau hukum, moneter dan fiskal nasional. Moneter itu tentang perekonomian keuangan, dan juga agama. Yang ketujuh yaitu urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah daerah itu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, menurut azas otonom ditugaskan pembantuan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah daerah itu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Itu kalau pemerintah daerah. Yang ke-9 yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada namanya. Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah rekrutmen politik, yaitu diseleksi oleh masyarakat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu bupati atau wakilnya, wakil gubernur, wakil wali kota atau wakil bupati, yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pemilih. Yang ke-10 yaitu keuangan daerah. Sesuai pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah suatu hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang,
dan dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Itu adalah keuangan daerah. Yang ke-11 yaitu peraturan daerah. Tentunya peraturan daerah itu adalah pemerintah daerah adalah pimpinan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Peraturan daerah, peraturan yang mengatur perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kepala daerah di sini bisa gubernur, bisa bupati, bisa wali kota. Jadi kalau gubernur berarti pemerintah daerah tingkat 1. Kalau bupati atau wali kota berarti pemerintah daerah tingkat 2. Jadi kalau di Jawa Barat atau di gubernur itu tingkat 1. Pemerintah tingkat 1. Kalau di Depok, kota Depok, Kabupaten Bogor itu adalah tingkat 2. Itu peraturan daerah. Sedangkan nomor 12 yaitu wewenang DPRD. Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang DPRD menurut pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 adalah membentuk peraturan daerah atau disebut dengan perda, peraturan daerah, bersama kepala daerah yaitu bupati, wali kota, membahas dan menyetujui RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. RAPBD, rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lain. Juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Memilih wakil kepala daerah jika ada kekosongan. Itu wewenang DPRD. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan. Atau kepala daerah atau gubernur, bupati meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tugas, yaitu DPRD lah yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian juga itu DPRD. Jadi memberi pendapat dan pertimbangan serta persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional dan pemerintah daerah. Juga wewenangnya menerima laporan pertanggungjawaban kepala daerah, melaksanakan pengawasan, serta meminta laporan penyelenggaraan pemilu kada atau pilkada kepada KPUD yang penyelenggaranya otonomi daerah. Jadi kebijakan untuk pemerintah daerah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan mengerti apa arti otonomi daerah, tugas pemerintah daerah, wewenang pemerintah daerah, apa yang berkiprah dan bertanggung jawab di dalam kegiatan pemerintah daerah. Sehingga kita mengetahui tentang makna dan arti penting di dalam pemerintahan daerah itu sendiri. Yaitu tidak lepas dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD saling menjalin kerjasama dan saling mengisi
di dalam pemerintah, maju mundurnya di dalam pemerintahan daerah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini di dalam tentang pemerintahan daerah kita mengetahui dan kita mengerti makna dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, sehingga kita mengerti pemerintahan daerah, siapa yang harus melaksanakan, siapa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Terima kasih. Jika kalau nanti kita menjadi seorang pejabat pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengetahuannya. Terima kasih pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita sebagai siswa dan menuntut ilmu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.